Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam Sayyidina Muhammadil ajalil akram wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'zam. Wa ba'du. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, semoga senantiasa kita semua dalam limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Muhammad Afan, mahasiswa semester 5 HKI dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam oleh dosen pengampu Bapak Fajrul Shodiq MAG akan menyampaikan sedikit mengenai gagasan perubahan dalam hukum Islam, yakni reformulasi syariah Abdullah Ahmad An-Naim. Saya akan menyampaikan beberapa poin saja. Yang pertama mengenai biografi, yang kedua metode pembaruan beliau, yang ketiga mengenai teori terbalik, dan yang keempat pengaplikasian gagasan tersebut. Langsung saja kepada poin yang pertama mengenai biografi beliau. An-Naim ini yang akrab disapa dengan An-Naim mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah Ahmad An-Naim yang lahir pada 6 April 1949 di daerah Sudan. Beliau anak pertama dari 11 bersaudara. Dan di masa kanak-kanak Abdullah telah belajar Al-Quran di madrasah kampung dan sempat menghafal Al-Quran sampai 2 juz. Selepas itu kemudian beliau melanjutkan ke sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas sampai tahun 1952. Dan beliau juga melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Khartoum pada tahun 1965 sampai 1970 dengan gelar LLB yang diraihnya, dan melanjutkan ke pasca sarjananya pada tahun 73 meraih gelar 2 sekaligus yaitu LLM dan Magister of Art. Pada puncak karir pendidikannya pada tahun 1976, beliau mampu meraih gelar PhD dalam bidang ilmu hukum Islam di Universitas Edinburgh, Skotlandia. Hingga sekarang beliau aktif memberikan kuliah hukum Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia, kata Ulil Absar Abdallah, menantu ke Mustafa Bisri. Kesehariannya dulu di Sudan, beliau merupakan salah satu dari 50 pengikut ajaran gurunya untuk menyuarakan gagasan perubahan tersebut. Dan 50 pengikut tersebut dipenjara, termasuk An-Naim, dan gurunya dibunuh oleh rezim Numairi waktu dulu di Sudan. Poin yang kedua yaitu metode pembaruan An-Naim. Bagi An-Naim, syariah merupakan hukum serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dan terjadi semacam etika hidup. Oleh sebab itu, jika segala bentuk upaya ditujukan untuk memformalkan syariah saja, hal tersebut menunjukkan pemahaman yang sangat sempit karena tidak dapat dijadikan alasan dan juga tidak secara konsisten sesuai dengan konteks kekinian. Beberapa aspek hukum publik syariah dalam konteks politik khususnya tidak lagi akurat. Baginya yang sempurna ialah selalu melakukan perubahan dan perkembangan. Beliau berpedoman pada surat Ar-Rahman ayat 29, yaitu yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Pada sisi lain, beliau An-Naim juga menawarkan akan kemungkinan penerapan syariah melalui jalur demokrasi. Ia menegaskan bahwa jika ingin menjadikan hukum Islam sebagai peraturan dan hukum publik, maka harus mendapatkan pengakuan publik secara internasional terlebih dahulu. Hal ini bisa disimpulkan bahwa hukum Islam dan negara adalah dua entitas yang saling berkaitan. Dengan demikian, maka pendekatan yang lebih baik menurut An-Naim yaitu dengan mempertimbangkan hukum publik syariah dan juga sejarah perkembangan umat Islam yang berlaku pada waktu itu syariat diterapkan.
Beliau juga berusaha mengembangkan prinsip-prinsip Islam bagi hukum publik untuk diterapkan di era modern. Poin yang ketiga yaitu teori nasakh terbalik An-Naim. An-Naim menggunakan teori gurunya Mahmud Muhammad Toha yang dikenal dengan teori nasakh terbalik. Teori ini sejatinya merupakan bentuk upaya rekonstruksi dari metode nasakh yang sudah mapan dan dalam kajian usul fikih. Pendekatan konstruktif ini An-Naim tempuh dalam rangka menyesuaikan nas Al-Quran dan Sunnah untuk diterapkan pada kondisi modern ini. Tentu hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan penerapan Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu dibutuhkan interpretasi yang memadai agar yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dapat diterima dan bisa diterapkan di era modern ini, kata An-Naim. Jika ditelisik lebih jauh, sejatinya kajian nasakh yang sudah lama dalam kajian usul fikih tradisional, mayoritas ulama usuliyin membagi kajian nasakh menjadi 3 kategori. Yang pertama, dihapus teksnya namun hukumnya tetap. Yang kedua, dihapus baik teks maupun hukumnya. Yang ketiga, dihapus hukumnya namun teksnya tetap. Terkait 3 teori tersebut, An-Naim menyoroti pengertian yang ketiga, yakni nashul hukmi dunat tilawah. Dengan demikian maka penghapusan tersebut seakan-akan sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi, dan penghapusan tersebut ditunda sampai waktu yang tepat bisa diterapkan kembali, baik yang menjadi nasikh maupun mansukhnya. Dengan teori ini, nampaknya An-Naim juga melihat akan pentingnya kesesuaian antara teks dan dengan konteks atau ayat dan realita kultur masyarakat yang ada, sehingga pembenahannya senantiasa selaras dengan kemampuan mukallaf, yakni orang yang telah terkena taklif atau tanggungan. Semisal mengurangi kesulitan atau masyakoh dan menarik kemudahan atau maslahah. Semakin jelas bahwa upaya yang dibawakan oleh An-Naim ini merupakan rekonstruksi terhadap teori nasakh klasik para ulama usuliyin dengan teori nasakh terbaliknya, telah membangkitkan kembali fungsi ayat-ayat hukum yang selama ini dipandang tidak relevan lagi. Artinya, ketika ada yang bertentangan dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, maka teks tersebut tidak diamalkan dan mencari teks lain yang dipandang lebih relevan. Dengan metode inilah maka hukum Islam dalam aspek hukum publik menjadi fungsional untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan zaman. Sekularisasi nampaknya menjadi pilihan An-Naim yang tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pribadinya ketika melihat praktek-praktek hukum di Sudan sana. Pengalaman yang nyata yang telah dijalani pada saat di penjara dan kematian gurunya Mahmud Muhammad Toha di tangan rezim Numairi terkait pembaruan yang disuarakan bersama 50 pengikut gurunya, termasuk An-Naim di dalamnya. Poin yang keempat, yaitu pengaplikasian syariah sebagai hukum publik. Dalam hal hukum positif syariah, dengan cepat ia merajutnya dalam bingkai konstitusionalisme modern dan prinsip HAM dalam lingkup internasional. Itulah moto yang diangkat oleh An-Naim. Inilah yang ditekankan oleh An-Naim dalam demokratisasi hukum publik. Ia mencontohkan di negara muslim, semisal seperti Mesir, yang melarang suami menceraikan istrinya dengan seenaknya saja. Namun, melalui kebijakan memperlambat perceraian dan membatasi usia perkawinan. Bagi pria harus 18 tahun dan bagi wanita harus 16 tahun. Terus di negara lain, semisal di Tunisia, penguasanya melarang keras praktek poligami. Dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, dapat dipahami bahwa An-Naim mengakui dan mengapresiasi pembaruan hukum Islam yang dilakukan penguasa, dengan catatan masih dalam koridor memelihara kemaslahatan bersama.
An-Naim mempunyai 3 aspek penting dalam pembaruan hukum publik syariah. Yang pertama, bidang hukum pidana Islam. Dalam hal ini, An-Naim menyatakan bahwa hudud berpotensi terhadap terjadinya kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM apabila diterapkan. Kedua, rekonsiliasi syariah dengan hukum internasional. Hal ini, An-Naim juga menyatakan bahwa tren yang identik dengan hubungan internasional dalam Islam adalah konsep jihad dan qital. Ketiga, rekonsiliasi syariah dengan hukum HAM. Dalam konteks ini, terkait problematika HAM, An-Naim berusaha menjadikan HAM sebagai prinsip universal yang konkret. Sesuatu dikatakan konkret jika mengakar dan tumbuh dari kultur, budaya, atau agama masing-masing. Itulah gagasan dari An-Naim. Seperti biasa, kalau di kelas itu dosen menganjurkan agar menanggapi gagasan atau pemikiran dari setiap para tokoh yang dikaji. Dan saya di sini akan menanggapinya. Tanggapan saya mengenai An-Naim terkait konstruksi gagasan yang dibangun An-Naim telah memberikan warna baru dengan mengkomparasikan antara nasakh klasik dan nasakh terbalik dalam dunia pembaruan hukum Islam. Saya juga tidak memungkiri. Namun di sisi lain, An-Naim juga melakukan penafsiran radikal tanpa sintesa atau pembanding. Ide yang absurd atau tanpa tujuan yang jelas di mana gagasan pembaruannya terkesan dipaksakan. Sebab faktanya gagasan yang dibangun sebagai pembaruan masih menggunakan pola lama, yaitu konsep nasakh. Dan yang paling menonjol, teks-teks dituntut tunduk pada realita. Konsekuensinya, epistemologi An-Naim yang berpijak pada teori nasakh terbalik justru melahirkan dogma-dogma baru karena masih bernuansa liberalisme. Mungkin itu tanggapan dari kami untuk salah satu tokoh internasional ini. Terus sisipan untuk kolom komentar dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapan. Saya akan sangat senang sekali apabila Bapak dosen ikut memberikan arahan, juga para pemirsa dan teman-teman yang menonton video ini. Saya menyadari banyak sekali kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Namun saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.